Aslam Group. Dengan hal ini oleh Bapak Kiai Muda Haji Asmar Lambo. Kepada Ustaz dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma amsayna wa amsahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika laka falakal hamdu wa lakas syukr. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. La ilaha illa huwa rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil karim. Yang saya muliakan, yang saya hormati, Andre Gurunda Kiai Haji Muhammad As'ad Ali Pawalangi LCMA. Beliau adalah guru saya, murabbi qulubina wa ruhina, dan beliau adalah Ketua Asosiasi Pembimbing Jamaah Haji dan Umroh Standarisasi Kementerian Agama Republik Indonesia. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya perkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian, beliau juga adalah Dewan Syuro Aslam Group of Company. Dengan ini, tanpa mengurangi rasa hormat, saya memohon kepada beliau untuk berdiri agar seluruh perwakilan kita bisa menatap beliau. Ini beliau. Yang saya muliakan, yang saya hormati, Ketua Tim IT Aslam Group. Beliau ini adalah orang yang sangat luar biasa. Beliau pakar IT dan belajar ilmu IT di Jepang. Dan beliau yang telah merancang aplikasi Aslam Group, sehingga aplikasi ini sangat luar biasa. Kalau kita ingin memberikan standar aplikasi kita, insya Allah dalam pengembangan seperti Bukalapak yang mendapatkan omset setiap harinya tidak pernah kurang dari 1 miliar. Ya, dan beliau ini merancang aplikasi ini, insya Allah setara dengan aplikasi Traveloka. Insya Allah setara dengan aplikasi yang dirancang oleh salah satu ustadz muda di Indonesia, Ustadz Yusuf Mansur, namanya apa? Paytrend, yang awalnya namanya PSI. Dan di aplikasi Aslam Group ini insya Allah akan terus dikembangkan. Yang saat ini kita masih fokus dalam pelayanan pendaftaran dan pelayanan jamaah haji, umrah dan tur ke seluruh dunia, dan di dalamnya diisi dengan formulir. Jadi semua yang mau mendaftar tidak perlu lagi dikasih formulir, cukup buka aplikasinya di Play Store di HP kita masing-masing. Jadi dalam satu sentuhan semua bisa mendaftar haji, umrah dan mendapatkan informasi di dalamnya. Dan tentunya aplikasi kita yang paling hebatnya sudah dikonektivitaskan dengan website Kementerian Agama Republik Indonesia, dan sudah dikonekkan dengan website visa Kementerian Haji Arab Saudi, dan sudah dikonekkan dengan website Kementerian Kesehatan untuk vaksin, dan sudah dikoneksikan dengan imigrasi untuk Kementerian Luar Negeri bagi yang mau buat paspor. Aplaus buat aplikasi itu. Dan yang telah membuat aplikasi ini bersama dengan tim-tim kita, insya Allah saya mempersilahkan tanpa mengurangi rasa hormat untuk berdiri di hadapan perwakilan kita, Bapak Ustadz Muhammad Jafar. Insya Allah. Nah, ini beliau. Janggutnya sudah mulai mengalahkan panjangnya jenggot saya. Bapak Ibu dirahmati Allah, yang saya muliakan, yang saya hormati, dan yang terhormat bil khusus
wa khususiyya fi hada al-maqam yang kita muliakan al-mukarram, dai muda kita, penceramah cahaya hati Antv, dan beliau keliling ceramah di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, bahkan di Jawa, dan kemarin saya melihat beliau mengisi taklim di Singapura. Dan hari ini kita bersyukur beliau bisa menyempatkan diri berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Perwakilan kita dan jamaah kita adalah Al-Ustaz Muhammad Andi Armayadi, dan di tengah kita beliau sudah ada, dan beliau orangnya sangat ganteng. Kalau dia berdiri di depan kita pasti kita terkesima nantinya insya Allah. Iya, saya teringat dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam riwayat, Nabi Yusuf itu ketika lewat Nabi Yusuf, sekelompok wanita sedang memotong-motong sayuran, dia tidak rasa itu tangannya teriris-iris dengan pisau ketika menatap wajahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu gantengnya Nabi Yusuf. Jadi kalau mau lihat di gantengnya Nabi Yusuf, cukup nanti lihat Ustaz Andi Armayadi, pasti kita akan melihat bayangan wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Allahu Akbar. Yang saya muliakan, yang saya hormati, insya Allah tidak lama lagi akan dibangun kantor pusat pelayanan Aslam Group di Kota Makassar. Dan insya Allah saat ini kita ada kantor pelayanan di daerah. Kita ada perwakilan di Kabupaten Bone yang diketuai oleh bunda saya, Ibu Haja Ulfarina Kasih. Ya, silakan berdiri insya Allah. Nah, ini beliau. Ya, dan beliau ini pengusaha properti. Ya, menghibahkan untuk hak guna pakai ruko 2 lantai untuk kantor Aslam Group Kabupaten Bone. Aplaus buat beliau. Ya. Yang saya muliakan, saya hormati perwakilan Aslam Group Kota Parepare. Di tengah-tengah kita ada Ibu Haja Basira. Bisa berdiri? Nah, ini di belakang, masya Allah. Ya, beliau ini yang telah membuka kantor di Kota Parepare. Kantornya juga lantai 2, yaitu ada di kantor masjid. Ya, jadi ini luar biasa. Masjid pun jadi kantor Aslam Group. Allahu Akbar. Bapak Ibu dirahmati Allah, di tengah-tengah kita juga ada perwakilan Aslam Group Kabupaten Sopeng. Ya, beliau juga adalah salah satu pegawai tetap Kementerian Agama Kabupaten Sopeng, juga merangkap sebagai kepala perwakilan Aslam Group Kabupaten Sopeng. Dan juga ada Ustadz saya, sebenarnya beliau saya sangat mengharapkan untuk membawakan pembacaan ayat suci Al-Quran di tempat kita ini, karena kebetulan beliau juga adalah qari, akan tetapi beliau tidak sempat dapat, ya, artinya dia terlambat datang karena katanya banjir dari Kabupaten Sidrap. Dia melingkar dari Parepare, jembatan tenggelam dengan air, akhirnya terlambat sampai di sini. Di grup sudah dipoto mobilnya, dedenya bagian depan sudah jatuh bersama dengan tempat dedenya, ya. Dan sudah masuk di grup. Itu musibah-musibah kecil, mudah-mudahan jadi rahmat bagi kita semua. Ya, Ustadz kita, Ustadz Rustan MA. Beliau ini adalah perwakilan kita dari Kabupaten Sidrap. Bisa berdiri Ustadz, biar dilihat oleh perwakilan-perwakilan kita di Kota Makassar. Ya, orangnya ganteng, muda, senyumnya luar biasa. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah, beberapa saat yang lalu banyak pesan masuk di grup kita bahwa mereka tidak sempat hadir. Ada yang anaknya sakit, termasuk perwakilan kita dari Kabupaten baru saja keluar dari rumah sakit. Mudah-mudahan anaknya disehatkan, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini anaknya sudah dibawa ke rumah, dibaringkan ke rumah, dan saat ini dia sementara start menuju ke sini. Kita doakan perjalanannya dilancarkan oleh Allah. Begitu pentingnya cara kita, anak yang masih terbaring di rumah sakit dipulangkan ke rumah baru menuju ke sini. Mudah-mudahan niat baik dan ketulusannya diberi kekuatan oleh Allah sehingga menjadi penghapus dosa, menjadi pengangkat derajat baginya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan, saya hormati, di tengah-tengah kita ada perwakilan yang sangat luar biasa. Seorang polisi dari Kabupaten Bulukumba. Beliau ini namanya Pak Akbar Wandi.
Beliau ini adalah keturunan Chinese, jadi ini orang kaya Pak. Ya, jaringan sampai di Cina. Beliau adalah seorang polisi yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah mudah-mudahan kita semua digabungkan bersama mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan Pak Akbar Wandi, beliau adalah perwakilan Kabupaten Bulukumba yang sangat gesit. Saya persilakan untuk maju sedikit ke depan biar bisa dilihat oleh seluruh jamaah kita dan perwakilan kita. Silakan Pak Komandan. Silakan. Beliau ini di Polres Bulukumba ya. Jadi kalau ada kilang-kilang di jalan masuk di Bulukumba boleh ambil nomor beliau. Insyaallah. Terima kasih Pak Komandan. Perwakilan kita dari Palopo masih sementara dalam perjalanan. Kepala kantor perwakilan Palopo juga seorang polisi di Polres Palopo. Iya. Insyaallah mudah-mudahan beliau disehatkan dan beliau diselamatkan dalam perjalanan untuk sampai ke sini. Ya. Dan juga perwakilan kita dari Kabupaten Jeneponto juga seorang polisi, Pak Muhammad Iwan, juga masih dalam perjalanan. Saya lihat belum ada. Iya, katanya saya masih perjalanan macet. Ya, mudah-mudahan perjalanannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah ada 3 kabupaten kepala kantor cabang kita polisi semua. Jadi insya Allah Aslam Group insya Allah jauh dari tipu-tipu. Kalau ada yang mau menipu tinggal ditangkap saja, polisinya sudah siap. Ya, jadi mudah-mudahan perwakilan kita semua amanah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak perlu panjang lebar. Saya kira Bapak Ibu banyak yang sudah mengenal saya. Yang belum kenal nanti kita berkenalan. Owner daripada Aslam Group juga seorang artis dakwah insyaallah. Aplaus buat owner Aslam Group. Soalnya dari tadi MC tidak pernah minta aplaus buat ownernya, jadi minta sendiri aja. Ada beliau tadi yang menjadi MC ini, beliau adalah pendamping setia saya dalam suka dan duka. Aplaus buat beliau. Alhamdulillah. Bapak Ibu, ini yang saya sampaikan. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Kalau ada perwakilan kita yang belum saya sebutkan, mohon maaf. Dan mudah-mudahan semuanya semangat, semuanya berjuang di jalan Allah dengan gigih dan kuat. Dan insya Allah kita diselamatkan oleh Allah dunia akhirat. Dan kita berjuang bersama dalam satu perjuangan Aslam Group melayani tamu-tamu Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin mengutip sebagai penutup salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini sahih, terdapat dalam kitab Bukhari Muslim, muttafaqun alaih dalam rawinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, melayani duyufur rahman, melayani tamu-tamu Allah, ya, untuk masuk di haramain, ya, ayyadkhuluna fil haramain, untuk masuk di Makkah dan Madinah, khairum min alfi raka'atin fi kulli yaumin wa lailatin. Lebih baik, lebih banyak pahalanya, lebih mulia daripada sholat sunat 1000 rakaat fi kulli yaumin, setiap hari, wa fi kulli lailatin, dan setiap malam. Lebih mulia pahalanya. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini siap menjadi pelayan tamu Allah. Mudah-mudahan mendapatkan pahala ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah acara kita panjang karena kita ada manasik juga nantinya. Mungkin ini yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wassa'adah. Hadanallah wa iyyakum ila sabilis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kepada Bapak Haji Muhammad As'ad Ali MC MM, kepada Bapak dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati, yang kami banggakan, owner
Aslam Group, saudara atau saya bisa panggil adik, ya. Ustaz Kiai Muda Asmar Lambo bersama keluarga. Yang kami hormati tim IT dari Aslam Group, bapak-bapak, ibu-ibu, azatisa, yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, jadi disebut namanya tidak juga menambah kehormatan kita, tak disebut nama juga tidak akan menghilangkan, tidak menghina juga kita, mungkin seperti itu. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya, sehingga kita masih diberi kesempatan, kesehatan, dan nikmat umur, sehingga kita bisa hadir di tempat ini, kita bersilaturahim di tempat ini, dan mudah-mudahan kita berharap ya, silaturahim kita hari ini bisa menjadi nilai ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan kita insya Allah dirahmati dan menjadi asbab kita nanti akan dimasukkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian juga tak lupa kita senantiasa mengirimkan salawat dan taslim kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang sewajarnya, yang seharusnya, yang idealnya, sebagai kita yang mengaku umat Islam, menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah, panutan yang baik, contoh yang baik, ikutan yang baik, khususnya sebagai umat Islam. Jika kita ingin bahagia, ingin sejahtera, ingin selamat, baik di dunia ini, lebih-lebih nanti di akhirat kelak insyaallah. Bapak Ibu yang kami hormati, ya, dan tentu seperti tadi yang disinggung bahwa melayani tamu Allah itu akan mendapatkan nilai ibadah, nilai pahala di Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlipat ganda. Itu. Kemudian itu titipan ya yang kami berikan. Kemudian yang ingin singgung sedikit ya, bahwa selama perjalanan Aslam Group ini lebih kurang 1 tahun, kami melihat ya, kami menyaksikan, dan mungkin banyak perwakilan juga turut menyaksikan, ternyata bahwa Aslam Group ini mempunyai beberapa kelebihan. Ya, silakan maju ke depan, dulu. Halo. Oh, sholat. Ada Pak Muhammad Ihsan, silakan maju ke depan. Muhammad Ihsan. Iya. Orang yang selalu berbuat baik, al-ihsan. Ya. Jadi beliau. Nah, inilah isi data-data kita pasti berisi karena orangnya memang berisi. Nah, itu Masya Allah. Ya. Nah. Jadi inilah tim-tim kita ya. Tidak perlu kita panggil semuanya. Nah, Bapak Ibu boleh melihat. Nah, inilah yang mengupdate setiap hari informasi-informasi, membuat brosur-brosur dan lain sebagainya yang akan dimasukkan di dalam aplikasi kita. Dan insya Allah kita lah yang membawa travel paling murah yang ada di Indonesia. Yang mau keliling dunia, ke Malaysia, Singapura, Thailand, 3 negara tidak sampai 5 juta, hanya 4.999.999. Jadi itu sudah 3 negara Bapak Ibu. Itu 3 negara. Ya, kalau di travel lain dapatnya 10 juta, 15 juta, 8 juta, 9 juta, itu yang paling murah. Kalau kita hanya 4.900.000 lebih, ya bisa dikatakan 5 juta udah dapat Malaysia, Singapura, Thailand. Kemudian umroh kita yang paling hebatnya 9 hari, 12 hari, 13 hari harga sama. Berapa? 19.999.999.000. Di luar harga di luar perlengkap dari Bapak Habib informasinya. Kemudian terakhir kita punya program atau produk unggulan yaitu haji. Haji langsung berangkat tanpa daftar tunggu, visa resmi, pakai visa full roda.
resmi ya, kita pakai visa Furoda dengan harga 150 juta rupiah. Iya, di travel manapun di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Indonesia sampai Amerika, tidak bisa kita dapat Bapak Ibu harga visa Furoda 150 juta, karena di seluruh travel yang ada di Indonesia yang saya amati harganya rata-rata 240 ke atas yang langsung berangkat. Hanya adanya di Aslam Group PT Bimalindo Hajar Aswad kita jual visa Furoda dengan harga 150 juta. Aplaus buat Aslam Group. Oke Bapak Ibu, mungkin yang saya sampaikan untuk tim IT kita boleh mundur ke belakang. Silakan. Saya serahkan kepada MC moderator kembali forum ini. Iya, Bapak Ibu yang sama-sama berbahagia. Selanjutnya bimbingan manasik haji dan umroh oleh Ustadz Andi Armayadi. Beliau adalah dai Cahaya Hati Antv. Jadi Bapak dan Ibu mohon dipersiapkan waktunya untuk menyimak, karena ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz kita adalah ilmu yang sangat bermanfaat. Ya, kepada beliau dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat beliau guru saya Haji Muhammad As'ad Ali LCMA selaku sebagai Ketua Asosiasi Pembimbing Jamaah Haji Khusus dan Umroh Standarisasi Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang saya hormati, yang saya muliakan, beliau adalah sahabat saya. Kami satu alma mater dari Pondok Pesantren Asadiah Sengkang, Bapak K. Muda Asmar Lambo, sekaligus sebagai owner Aslam Group yang sungguh luar biasa, energi, kuat, dan sangat mempesona. Luar biasa, tepuk tangan untuk beliau. Saking mempesonanya, dia ucapkan kata-kata ke saya, akai tabuka. Langsung saya chat beliau, Ustaz,
Yang kita liwat nanti lahir keluar dari gedung hotel ini. Luar biasa, saking semangatnya itu. Yang saya hormati, yang saya muliakan kepada seluruh orang tua saya, perwakilan dari Sulawesi Selatan, bahkan dari Sulbar yang sempat hadir pada siang harinya atau sore pada hari ini, insyaallah mudah-mudahan semua nampak rekaman jamaah-jamaah tapung tali sore. Amin ya rabbal. Dan kepada seluruh tim IT ataupun teman-teman dan sahabat Aslam Group yang sempat hadir pada sore hari ini, insyaallah mudah-mudahan kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berdiri di depan tak semua ini ataupun kakak ketong diolo tak mana ngiesoi bukan sebenarnya sebagai untuk manasik, karena mungkin kita sering pergi naik haji, mungkin ada yang pernah naik umroh, ada yang mungkin 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang mungkin berapa kali. Insyaallah kalau saya belum berkali-kali. Dan mudah-mudahan insyaallah kehadiran kita semua ini di tempat ini tiada lain dan harapan kita ingin mewujudkan rasa cinta dan rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Wujud cinta yang paling tinggi adalah cinta kita kepada Allah. Wujud rindu yang paling tinggi dan sayang yakni rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh mencintai dunia tapi hanya biasa-biasa saja. Boleh kita mencintai harta tapi hanya biasa-biasa saja. Karena wujud cinta yang paling tinggi adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi ketika kita datang bertamu di sana, subhanallah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Coba semuanya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semuanya. Ya Nabi salam. Sampaikan cinta dan wujud rasa cinta kami kepada Rasulullah. Ya Allah, sampaikan cinta kami kepada Rasulullah. Ya salam alaika, salawatullah alaika. Masya Allah, nangis perasaan. Betul. Karena kenapa kita cinta kita kepada Nabi? Seandainya bukan Nabi Muhammad, ada kita ada kue. Seandainya bukan Nabi Muhammad, tidak ada langit. Seandainya bukan Nabi Muhammad, tidak ada bumi. Seandainya bukan Nabi Muhammad, tidak ada orang kaya. Seandainya bukan Nabi Muhammad, tidak ada pejabat. Seandainya bukan Nabi Muhammad, tidak ada langit, bumi beserta dengan isinya. Laulaka lama khalaqtul aflaka. Seandainya bukan engkau ya Rasulullah, seandainya bukan engkau ya Muhammad, tidak ada langit, bumi beserta dengan isinya. Seandainya bukan Nabi Muhammad, tidak ada dosa diampunkan. Seandainya bukan Nabi Muhammad, tidak ada surga. Tapi karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ketemu pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan berkah dan berkahnya kepada kita semua. Takbir. Allahu Akbar. Aslam Group semakin mempesona. Oke, baik, kepada seluruh orang tua saya yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Elok kira elok tega. Mau kemana kita? Tujuan kita tidak ada yang lain adalah hanya untuk mengabdi kepada Allah. Allah katakan buat kita, laqad khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Telah kuciptakan bangsa jin dan manusia illa liya'budun. Sang jinna untuk masuk pada leku. Sang jinna hanya untuk menyembah kepada aku. Jadi hidup di dunia ini biasa-biasa, makin santai di dunia jin, bro. Betul? Iya, santai aja, keles. Ada orang baru dikasih jabatan, makodonya lona. Nyamuk peniputar. Betul tidak? Iya, Allah katakan buat kita, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah kuciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum, hanya ujian bagi kamu.
Allah kasih jabatan adalah ujian, Allah kasih kekayaan adalah ujian. Jadi biasa saja hidup di dunia. Makanya konsepnya yang saya pahami, ada buku saya pernah baca, bahkan dalam buku saya titik 3 ini. Para ahli ulama berpendapat bentuk ibadah itu ada 3. Yang pertama, ada ibadah wajib hukumnya, surga balasannya, tapi tidak semua orang mampu untuk melakukan. Yang kedua, ada ibadah wajib hukumnya, surga balasannya, tapi tidak ada alasan untuk tidak melakukan. Yang ketiga, ada ibadah ringan kita lakukan, gampang kita lakukan, tapi berat timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kajiannya, Ustaz? Yang pertama, ada ibadah wajib hukumnya, surga balasannya, tapi tidak semua orang mampu untuk melakukan. Seperti ibadah haji. Kata Rasulullah, barang siapa naik haji, nih gini kita naik haji, hajinya mabrur, laisa jazaa'un illal jannah, maka tidak ada balasan baginya kecuali dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang pernah naik haji, mudah-mudahan semua haji mabrur. Amin. Amin ya rabbal. Amin. Apakah semua Ustaz? Tidak. Engkau tahu haji kejidi-jidi. Minta maaf. Engkau tahu haji mabrur. Iya, luar biasanya. Barang siapa naik umroh, antara umroh satu dengan umroh yang lain, maka berguguran dosa-dosanya. Dia pakai jaminan Quran itu Allah Ta'ala. Belum ada jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika umroh dengan umroh yang satu. Ini dasarnya. Jadi boleh berumroh berkali-kali, boleh terserah. Kalau memang sudah mampu, terserah boleh. Jadi dari umroh satu ke umroh yang lain boleh. Kenapa? Di dalamnya itu ada ampunan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah ini rupa tahu, ini manusia tidak pernah lepas dari dosa dengan hilang. Liwai ke dosa, termasuk nakke. Iya. Lebih baik kita jujur banyak dosa daripada kita tidak pernah mengaku dosa. Ternyata dosa setinggi gunung. Betul? Lebih baik kita mengaku banyak kesalahan daripada kita tidak pernah mengaku punya kesalahan. Ternyata kesalahan setinggi gunung. Makanya sebaiknya segala sesuatu yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ada ibadah wajib hukumnya, surga balasannya, tapi tidak semua orang mampu untuk melakukan. Bayangkan, barang siapa beribadah salah sunnah di Madinah, saya pernah baca, barang siapa salah sunnah di Madinah 1 kali, maka balasannya 1000 kali balasan dibandingkan salah sunnah di luar. Ada juga berpendapat barang siapa salah sunnah 1 kali di Mekah, maka 100.000 kali balasan dibandingkan salah sunnah di luar. Pertanyaannya, apakah semua orang mampu untuk naik haji dan umroh? Jawabannya tidak. Kamu padoi. Engkau padoi. Paling mega doi, Nabi dan Aslan Group tadi ordernya 150 juta. Turun sedikit 100 juta. Turun CT 50 juta. Paling sedikit 20 juta. Engkau tahu kalinya 10 juta, tapi dia ada itu. Minta maaf, Ustaz ya. Jadi artinya kamu lihat di travel Bapak Ibu, jangan tuh makin liwat yang tadi murah. Ada cerita lucu, keluarga aku disinggah karena saya orang belum kumpah. Engkau keluarga aku disinggah ketemu di masalah mandek dan karena jadi berangkat. Tidak. Tapi masih pun. Tapi insya Allah Aslam Group tidak begitu tahu, sungguh luar biasa, fenomenal tapi luar biasa. Tepuk tangan untuk beliau. Hebat itu. Jadi hadirin wal hadirat sidang jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam pelaksanaan haji dan umroh kita tahu itu semua. Yang perlu ingin saya sampaikan, yang pertama dulu, naiki haji maupun umroh luruskan niat karena Allah. Karena sinina dia kati ada sebab Allah Ta'ala. Apapun yang kita inginkan niat karena Allah, maka insya Allah akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang perlu kita luruskan niat dulu. Pada cengero niat, apakah kita naik karena Allah? Apakah kita naik karena hanya ingin dipuji? Apakah kita naik karena hanya ingin dibilang orang mampu? Apakah kita hanya naik karena ingin dibilang orang haji? Kalau seperti itu niat, mulai hari ini luruskan karena Allah Subhanahu wa taala. Niatkan itu ya Allah. Tiada kebahagiaan ya Allah ini menjawab panggilanmu ya Allah. Tiada kebahagiaan rindu kepadamu ya Rasulullah ketika menjawab panggilanmu ya Allah. Makanya datang menuju Madinah dipanggil kita, mendapat panggilan, menjawab panggilan itu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Perasaan
sedih mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perasaan rindu yang sungguh luar biasa, Pak. Dilupakan itu pekerjaan tadi sidrap, dia lupa jama-jama tadi Bulukumba, dilupa semua indreta, purai di wajah. Ini sebenarnya pamalasa umpama. Tapi betul tidak? Tapi kalau haji yang diniatkan Ibu, Pak, kalau umroh kita niatkan, ada saja rezekinya Allah kasih. Makanya jangan berhenti minta kepada Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mudahnya Allah katakan, innama amruhu idza arada syai'a ayakun lahu kun fayakun. Jika Allah berkeinginan, jika Allah mau cukup, Allah katakan kun fayakun, jadi maka jadilah. 20 juta kecil bagi Allah, 100 juta kecil bagi Allah, langit bumi beserta kecil bagi Allah. Apalagi nariko 19.990. Ini memiliki sempo Pak. Subhanallah. Tepuk tangan dulu Pak Pres. Amin ya Rabbal. Bayangkan Pak 19.999.000. Jadi ada yang sesunga Ustaz. Ini nak video sebuah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Jangan berhenti untuk berdoa, ya Allah. Mudahkan segala urusanku, ya Allah. Paparan kasih jama-jamaku puang. Jika agak kata sangadina ini puang, karena insya Allah harapanku kecuali ingin mendapatkan surga di hadapanmu. Masul dapat kemadakan interval tiada masalah. Yang penting tercipta rasa cinta dan wujud kita kepada Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Luruskan niat. Makanya kudu pepesanna orang Bugis. Saya sudah saya dapat biasa kajian. Yaitu dari kumasalamat ibu pasti detik 3. Yang pertama dari kumasalamat ibu pasti biasanya kepetelokna. Yang kedua mesti dalam ada masalah itu kapatu sokokna. Yang ketiga pasti ada pisang atau pohon pisang. Itu jadi tradisi. Saya sudah keliling ceramah di Indonesia maupun di luar negeri. Selalu ada saja seperti itu. Kenapa mesti telur? Kenapa mesti ada soko? Kenapa mesti ada pohon pisang? Ternyata ada maknanya. Maknanya kenapa nak telur Ustaz? Itu telur tega-tega mesu. Apakah boleh di manuel? Apakah boleh di tie? Apakah dari telur dari mana? Itu telur selalu berbentuk bulat. Dia pernah kita telur masa gepak. Artinya mungkin orang telur kita berikan pesan anakku asif aku sifat telur. Kenapa tidak cepat berubah? Dahulu kalau masyarakat biasa setelah jadi bupati jangan berubah. Dahulu masyarakat biasa setelah jadi orang kaya jangan berubah. Kadang ada orang baru sedikit kekayaannya, dia pernah dengar 3 kilo lona, sombongnya minta ampun. Namun dia nak pulang ke TikTok. Sebaliknya kemasnya, tapi tidak ada orang yang hadir pada sore tidak ada seperti itu di luar sana. Amin. Yang datang di sini, oh subhanallah. Ada di surga mana di tadi? Apalagi ibu subhanallah. Apalagi kerudungnya saya berwarna-warni doi. Ada kuning, ada hijau, ada abu, mudah-mudahan lunas. Alhamdulillah. Oke baik. Yang kedua, tidak usah. Yang ketiga, ada pohon pisang. Kenapa pohon pisang? Itu pohon pisang terjadi dari 4 unsur. Ada terdiri dari 4 unsur. Dari akar, batang, daun, buahnya, kemudian capana, buah namanya jantungnya pisang. Ternyata sekali itu filsafatnya pisang semua bermanfaat. Akarnya itu upah orang itu obat besar. Ada orang sakit 10 tahun sakit, pulang balik dokter tidak pernah sembuh. Ternyata terakhir dia konsumsi akarnya pisang. Sembuh izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sembuh karena akar pisang. Ternyata Rasul kita berikan pesan, kenapa mesti Ustaz? Kenapa mesti pisang? Supaya sifat kepada sifat uti. Kenapa itu uti selalu bermanfaat? Akarnya bermanfaat, batangnya meso kambing gara-gara batang pisang. Betul? Bulan ketahuan bulannya ya? Semua bermanfaat. Akarnya bermanfaat, batangnya bermanfaat, daunnya yang pada jadi doko-doko dan orang putih. Tidak mungkin daun jati didokokan. Betul? Semua bermanfaat. Apalagi buahnya lebih-lebih. Kalau gimana pisang hijau uti pak, kalau gimana barongku uti pak, kalau gimana doko-doko uti pak, kalau gimana jalan kote. Betul.
melanjutkan. Kau jadi owner Aslam Group, jadi bermanfaat, jangan kau ikat orang lain. Kau akan melanjutkan. Insyaallah, mudah-mudahan semakin banyak jamaah Aslam Group. Tempat dia jangan lupa ya Ustaz. Ya teman demo. Alhamdulillah. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Nabi salam alaika. Salawatullah alaika. Oke, baik. Kepada seluruh hadirin wal hadirat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi saya datang untuk berikan semangat dan motivasi buat kita. Saya datang tidak menggurui, ada semua yang guru-guru tak di depan, nanti beliau menjelaskan. Dan ibu pasti sudah tahu semua itu teknis. Saya datang untuk berikan motivasi, mudah-mudahan dengan motivasi itu lebih membangkitkan diri dan kita lebih istiqamah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Saya langsung saja untuk menghemat waktu, saya langsung menjelaskan isi daripada aplikasi Aslam Group of Companies, ya. Jadi aplikasi Aslam Group ini sudah bisa di-download di Play Store masing-masing di HP Android, ya. Di sini ada dua, ya. Ketika kita memasukkan Aslam Group, maka di sini akan muncul dua aplikasi, ya. Yang pertama paling atas, Aslam Tour and Travel. Ini adalah aplikasi pertama kita khusus untuk tour dan travel. Tetapi yang kedua, ini aplikasi baru yang masuk tahap uji coba. Aplikasi yang insya Allah di dalamnya ada berbagai macam fitur yang kita sediakan, ya. Kalau sudah diinstal maka bisa di open, kita buka, ya. Di sini ada beberapa fitur, ada beberapa menu yang menurut kami dibutuhkan di Aslam Group. Yang pertama ada Aslam Tour, kemudian yang kedua ada PPOB, bayar-bayar, ya, nanti kita lihat isinya apa. Kemudian ada Aslam Store, kemudian Darul Aslam yang merupakan salah satu yayasan daripada Darul Aslam, ya. Kemudian ada Aslam TV, kemudian komunitas dai, ya. Kemudian ada konsultasi agama, kemudian ini ada menu untuk membagikan link daripada aplikasi Aslam Group, ya. Jadi nanti ketika link itu terbagi, maka akan mudah untuk mendownload aplikasinya, ya. Kita masuk Aslam Tour, maka akan muncul menu lagi, ya, khusus untuk tour and travel. Ya, di sini ada kontak, ya. Kemudian ada email. Misalnya kita mengirimkan berkas ke kantor Aslam Group, kita tak perlu lagi capek-capek alamat emailnya apa, kemudian masuk apa, cukup klik email maka akan masuk. Jadi dia akan langsung masuk ke menu. Jadi langsung kirimkan aja berkasnya, maka akan langsung terkirim lewat aplikasi, ya. Seperti itu. Ini untuk memudahkan saja, ya. Kemudian ada WhatsApp, ya. Sewaktu-waktu kita ingin menghubungi Aslam Tour and Travel, maka cukup WhatsApp, maka akan langsung otomatis, ya. Jadi tes kirim maka akan terkirim otomatis ke Aslam Group. Ya, ini untuk mempermudah. Ini ada sosial media, kemudian kita lihat menu. Ya, ini ada tentang kami. Itu profil Aslam Group yang akan muncul. Jadi ini saya buka satu aja, ya, untuk contoh, karena nanti ada manasik. Ya, seperti ini. Ya. Ini untuk membantu daripada tim Aslam Group untuk menjelaskan Aslam Group itu perusahaan apa sih, isinya apa sih dan lain sebagainya. Maka cukup buka di aplikasi ini, bahan kita untuk memberitakan kepada calon jamaah kita. Perwakilan dari Kabupaten Bantai, kepada Bapak dengan hormat disilahkan maju ke depan, ya. Saya sebutkan namanya.
Yang kedua, Haji Hayung SPD MPD, perwakilan dari Kabupaten Maros. Ketiga, Muhammad Arifai Rashid, perwakilan dari Timika, Papua. Ada orangnya? Iya. Tambah ada lihat, maju ke depan. Keempat, Rustam, Kabupaten Sidrap. Ya, dengan hormat silakan naik. Selanjutnya Abdul Masir dari Kabupaten Bone. Ya. Dan Muhammad Tamrin dari Kabupaten Sopeng. Selanjutnya Bapak Abdul Wadi dari Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya Irwan, Kabupaten Jeneponto. Haji Budiman dari perwakilan dari Kota Makassar. Kemudian disusul oleh Haji Gazira Usman, perwakilan dari Kota Parepare. Yusri dari Kabupaten Wajo. Kemudian Haja Halidah dari Kota Makassar. Selanjutnya Mustalim dari Sulawesi Barat. Ya. Selanjutnya Haja Heria AMD Kebidanan, perwakilan dari Kabupaten Baru. Selanjutnya Herman dari Kota Makassar. Selanjutnya Masyuri M SPD MPD. Perwakilan dari Kabupaten Bone. Selanjutnya Sri Rahayu Nengsi, perwakilan dari Kabupaten Wajo. Dan disusul oleh Haja Ulfareni Kasim, perwakilan dari Kabupaten Moni. Kemudian Bapak Jasman dari Kota Palopo. Dan dilanjutkan oleh Bapak Suhardi dari Kabupaten Sopeng. Kemudian Zulkifli dari Kabupaten Sidrap. Dan yang terakhir Ismail Eko dari Kabupaten Maros. Ya, inilah ada 22 orang perwakilan Aslam Group.
mendampingi guru kita Haji Muhammad Sa'ani untuk pemasangan selendang perjuangan kita. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
اللهم افتح قلوبنا وألهمنا رشدنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما تفرقنا تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Gurunda atas doanya, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita semua mendapatkan barokah daripada doa beliau. Mungkin sampai di sini apa yang saya sampaikan saya serahkan kepada moderator. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah doa yang dibawakan oleh Gurunda. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berakhirnya doa tersebut, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kami. Acara ini dan kami dari pihak Azam Group mengucapkan banyak terima kasih dan sangat-sangat memohon maaf atas segala kehilafan selama di sini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mari kita sama-sama beristighfar 3 kali dan menutup majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.